Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Dan saudara, salah satu anugerah yang sangat penting dan hakiki dalam hidup kita adalah kita boleh mengenal kehendak Allah melalui firman-Nya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tahukah saudara apa yang selalu Tuhan Yesus lakukan? Tentu saudara, Tuhan Yesus sering mengajar. Tuhan Yesus sering melakukan mukjizat. Namun apa kesimpulan kita dari seluruh perkata dan perbuatan Tuhan Yesus? Maka saudara, Tuhan Yesus, Dia selalu berbuat baik di dalam segala perkataan dan perbuatannya. Saudara, hal ini ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Saudara, kita tahu bahwa misi Kristus datang ke dalam dunia adalah untuk menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Namun saudara-saudara, bersamaan dengan itu, Tuhan Yesus, Dia datang hidup di tengah-tengah manusia, karena Dia menjadi manusia dan Dia selalu berbuat baik. Dan saudara, perbuatan baiknya adalah untuk menyatakan siapakah Kristus. Dia adalah Tuhan Allah yang baik, yang dikenal di dalam perjanjian lama. Saudara, kita menyaksikan mati dan hidup yang Tuhan Yesus jalani adalah menyatakan kebaikan Allah bagi kita. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 3 ayat 1-6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau Ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah Ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu Ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu, dan keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yahudi menjadi bangsa yang legalis religius. Dan semangat yang terbangun di dalam masyarakat Yahudi adalah semangat saling menghakimi. Mata mereka melihat manusia secara hukum dan siap untuk menghakimi dan kemudian menghukum yang dianggap melanggar hukum. Saudara, berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat manusia dengan hatinya dan siap untuk menolong manusia. Saudara, kita semua dikaruniai Tuhan sepasang mata untuk melihat. Namun melihat seperti apakah yang seringkali terjadi dengan mata kita? Apakah kita melihat seperti Tuhan Yesus? Atau kita melihat seperti pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi? Apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian firman Tuhan yang kita baca? Yang pertama, tindakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita juga adalah untuk membentuk kita sebagaimana yang Ia kehendaki. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau-kalau Ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang sering kali terjadi ketika Tuhan Yesus melayani.
Yakni ada orang dengan kebutuhan khusus datang kepada Tuhan Yesus. Dan tentu saudara, supaya Tuhan Yesus mengatasi kebutuhannya. Dan saudara, pada saat kita baca bagian ini, ada seorang yang mati sebelah tangannya, saudara. Masuk ke rumah ibadat. Dan saudara, yang menarik adalah bagaimana orang-orang Yahudi itu mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya apa? Supaya mereka mempersalahkan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam peristiwa ini Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Namun saudara, Tuhan Yesus bukan saja menyembuhkan orang ini, tetapi di balik itu ada maksud Tuhan yang lain, yaitu supaya orang-orang Yahudi boleh mengerti firman Tuhan dan maksud Tuhan dalam firman-Nya. Sehingga orang Yahudi tidak memikirkan firman Allah sebagaimana pikiran mereka. Saudara, Tuhan Yesus seringkali melakukan perkara seperti ini. Misalnya, ketika ada orang diutus dari keluarga Lazarus memberitahukan bahwa Lazarus sakit. Dan Tuhan Yesus tidak langsung pergi mengunjungi Lazarus sampai Lazarus meninggal dunia. Saudara, Yesus bukan saja ingin menolong Lazarus, tapi Tuhan Yesus juga ingin membentuk iman daripada murid-muridnya. Dan ketika Tuhan Yesus diikuti oleh 5.000 orang laki-laki, saudara, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya supaya mereka memberikan mereka makan. Tetapi Alkitab memberitahukan Tuhan Yesus tahu apa yang dia ingin dia kerjakan. Saudara, dari apa yang dia perbuat, saudara, bukan perbuatan itu semata-mata, tetapi ada maksud Tuhan. Dan saudara, maksud Tuhan adalah untuk membentuk kita. Saudara, dalam hidup kita, ada banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak intervensi Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, intervensi Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, itu adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saudara, jangan lupa, di dalam semuanya itu Tuhan ingin membentuk kita sesuai dengan maksud dan tujuan Dia. Saudara, apakah selama ini saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan? Apakah saudara menjadi seorang yang semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus? Yang kedua, saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berbuat baik di dalam setiap waktu. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Saudara, peristiwa ini merupakan kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk menolong orang-orang Yahudi memikirkan ulang apa yang menjadi konsep mereka mengenai hari Sabat. Saudara, Tuhan Yesus menanyakan kepada mereka, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh orang. Saudara, menarik sekali. Tidak ada pilihan yang sifatnya netral. Maksudnya, tidak berbuat apa-apa. Saudara, tidak berbuat apa-apa, itu masuk dalam kategori kita berbuat jahat. Tidak berbuat apa-apa, itu kita masuk dalam kategori kita membunuh orang. Saudara, karena kita tahu apa yang baik, namun kita tidak melakukannya. Saudara, kita berdosa kepada Tuhan. Saudara, hari Sabat adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan agar umat Tuhan tidak melakukan pekerjaan, tetapi boleh beribadah kepada Tuhan. Namun, firman Tuhan tidak mengajar pada hari Sabat engkau tidak boleh berbuat baik kepada orang lain. Justru hari Sabat, itulah saudara-saudara mengingatkan kita akan anugerah Tuhan yang membuat orang-orang umat Tuhan harus melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berbuat baik. Bukan karena kita mau jasa kepada Tuhan, tapi karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan.
Saudara berbuat baik itu kapan? Saudara berbuat baik di dalam setiap waktu hidup kita. Saudara dengan berbuat baik kita memenuhi hukum Kristus. Saudara berbuat baik tidak pada saat kita sedang dalam keadaan lancar, atau sedang dalam keadaan sukses, atau sedang dalam bahagia. Namun ketika pada masa-masa sulit, pada masa tidak kondusif, saudara dan saya tetap engkau dipanggil untuk berbuat baik. Saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan pada saat dia di atas kayu salib. Itu pada saat situasi dan kondisi tidak kondusif. Saat di mana secara fisik tidak kondusif, di mana secara mental tidak kondusif. Tetapi saudara, di atas kayu salib, Tuhan Yesus berbuat baik kepada orang. Saudara, inilah panggilan Tuhan kepada kita. Berbuat baik kepada setiap orang. Saudara, tidak peduli hari apa, tidak peduli waktunya kapan, tidak peduli situasi dan kondisi seperti apa. Dan saudara, kita semua orang percaya dipanggil berbuat baik. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh bukan hanya menghayati, tapi melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.